Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka Madah Bakti 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berhidup indah. Kita ulangi menyanyi sambil menunggu calon baptisan yang belum datang. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seluruh umat yang berkesempatan mengikuti misa pada petang hari ini, baik yang ada dalam gereja maupun yang ada di rumah, selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang kedua. Hari dalam pekan biasa, pekan yang ke-26, hari yang kedua.
Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama mengajak kita untuk senantiasa menyadari bahwa kita sesungguhnya sedang mengarahkan perhatian kita menuju Yerusalem. Dan Yerusalem yang baru bagi kita adalah Yesus sendiri. Mari dalam Pranekaristi ini kita bersyukur bersama dengan Maria Angelika Kristi yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17. Sebagai informasi sesuai dengan rencana dalam Pranekaristi ini akan ada pembaptisan dewasa, tetapi yang bersangkutan belum muncul dalam gereja. Maka terlebih dahulu dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa dampingi kami melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga hati dan budi kami semakin menaati bimbingan-Mu dan Kau arahkan kepada kedamaian sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Sakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam." Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Refrain, Allah Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus dan Ethiopia aku katakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Refrain, Allah beserta kita.
Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Refrain, Allah beserta kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengerahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, mengapa utusan-utusan Yesus yang akan berangkat ke Yerusalem lalu mampir di daerah atau di wilayah Samaria dan tidak diterima oleh orang-orang Samaria? Padahal dalam Injil Lukas kita mengenal cerita orang Samaria yang baik hati. Ya. Kok di sini mereka menolak utusan-utusan Yesus yang melewati daerah Samaria? Apa sebabnya? Oleh karena orang Samaria dan orang Yudea sejak terpecahnya kerajaan selalu berlawanan politik. Ya. Orang Yehuda atau Yudea mengklaim bahwa pusat dari seluruh kegiatan keagamaan orang Yahudi adalah Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Daud. Sedangkan orang-orang Samaria yang memisahkan diri dianggap orang yang dalam arti tertentu dapat dikatakan sudah tersesat. Demikianlah orang Samaria juga melihat hal yang sama kepada orang-orang Yerusalem.
Nah, ini menarik untuk kita karena sebetulnya Yesus tidak mengajak kita untuk memilih salah satu tempat, ya. Yerusalem atau Samaria. Ya. Sekalipun dikatakan murid-murid Yesus, utusan-utusan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ya, ini sekali lagi menarik karena bagi kita Yerusalem yang sesungguhnya bagi kita bukanlah kota. Karena Yerusalem bagi kita, Yerusalem yang turun dari surga. Dan itulah Yesus sendiri. Maka kalau kita gunakan istilah saudara-saudara kita yang beragama Islam, bahwa mereka kalau berdoa selalu mengarah kepada Ka'bah sesuai dengan kiblat, maka bagi kita kiblat kita bukan kota Yerusalem atau kota Samaria, melainkan Yesus sendiri. Itulah kiblat kita. Dan ke sanalah seperti dikatakan tadi, kita mengarahkan pandangan kita. Bahwa kita merindukan bahwa pada suatu waktu kita akan sampai di kota Yerusalem yang baru, kota surgawi. Nah, maka bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk semakin dapat menyadari bahwa orang yang sungguh mengenal Tuhan dalam hidupnya selalu merindukan untuk berada di kota Yerusalem. Nah, merindukan Tuhan dalam pengertian bahwa kita mau ingin berada di kota Yerusalem, berarti kita berada dekat dengan Yesus. Dan itulah yang selalu kita rayakan dalam Ekaristi. Bahwa melalui Ekaristi kita merayakan Yerusalem surgawi yang telah turun ke dalam dunia. Bahkan Ekaristi seringkali disebut sebagai perjamuan surgawi yang dihadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Nah, maka menjadi semakin konkret bahwa orang yang merindukan Yerusalem adalah orang yang merindukan perjamuan surgawi. Dan perjamuan surgawi tidak lain adalah perayaan Ekaristi itu sendiri. Maka marilah kita senantiasa menyadari bahwa selalu ada tantangan, selalu ada kesulitan untuk mencapai atau untuk berada dekat dengan kota Yerusalem surgawi. Sebagaimana yang dialami oleh utusan-utusan Yesus, mereka tidak diterima oleh orang-orang Samaria. Saudara-saudara, bacaan pertama tadi menceritakan kepada kita bagaimana dikatakan bahwa segala bangsa akan mencari Tuhan di Yerusalem. Ya, segala bangsa akan mencari Tuhan di Yerusalem. Nah, maka apa yang dikatakan dari kitab Sakaria ini sudah terpenuhi. Karena segala bangsa sudah mengenal Yesus dan senantiasa merindukan untuk berada dekat dengan Sang Yerusalem yang baru, Yesus Tuhan kita. Maka mari kita lanjutkan perayaan ini. Semoga kita senantiasa berada dalam kerinduan yang sama, dan kiranya kerinduan kita itu sudah terjawab dan terpenuhi setiap kali kita berkumpul merayakan Ekaristi. Tuhan memberkati kita. Amin. Karena yang akan dibaptis sampai pada saat ini belum datang, maka kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah roti dan anggur ini, dan persatukanlah kami dengannya, agar menjadi persembahan yang berkenan bagimu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami
Ingatlah secara khusus akan anakmu Maria Angelica Christi yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17 pada hari ini. Semoga pemeliharaan dan berkat-Mu selalu dia dialaminya dalam menatap masa depannya. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya pimpinan umum Frater hamba-hamba Kristus, Frater Hermanus Hiba HHK. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengenteraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus.
Kristus. Tubuh 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 Kristus. Bahasa sekali. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Allah yang Maha Kuasa, Putra manusia datang untuk membinasakan, bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menganugerahi kami Yesus Kristus Putramu, yang menuntun kami menuju hidup abadi. Semoga setelah dikuatkan oleh sakramen cinta kasih-Nya, kami menjalani perutusan dengan gembira, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebagai informasi untuk kita, khusus untuk keluarga, pembaptisan diadakan sesudah perayaan Ekaristi. Kita tutup perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Laku penutup. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta